Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Dalam renungan kali ini kita mohon kepada Tuhan agar kita setia pada kehendak-Nya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Saudara dan saudari, Bapa mempercayakan Kristus dengan sebuah misi. Kristus membawa keselamatan kepada kita melalui pemberian dirinya yang tanpa syarat dan batas kepada kita, bahkan sampai memberikan nyawanya. Menjadi Tuhan, Kristus menebus dosa-dosa kita. Sebagai manusia, Kristus mengidentifikasi dirinya dengan kemanusiaan kita yang jatuh dan mengangkat martabat kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Bapa. Kristus adalah jembatan sempurna antara manusia yang jatuh dan Allah yang suci tanpa batas. Saudara dan saudari, misinya untuk menjembatani jurang ini terjadi dengan menerima kehendak Bapa secara bebas. Tuhan kita tidak akan menerima imbalan apapun, namun Dia setia bahkan sampai mati. Yesus tidak diperintahkan untuk menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Yesus menawarkan dirinya sendiri. Kebebasan paling baik digunakan ketika kebebasan itu dengan rela merangkul kehendak Tuhan, berapapun resikonya. Kita harus ingat bahwa Yesus tahu apa yang ada di balik khotbah dan mukjizat-Nya, yakni jalan menuju Kalvari. Dia sepanjang malam berdoa di Bukit Zaitun untuk mempersiapkan waktunya. Dia menubuatkan nasibnya kepada murid-muridnya dan terus maju menuju tujuan, menuju Kalvari. Meskipun masih ada kesalahpahaman para muridnya. Dan pada akhirnya, ketika saatnya tiba, Kristus terbukti setia. Ketika saat kegelapan mencarinya, Dia melangkah maju dengan berkata, "Akulah Dia." Kristus tidak pernah tersentak di depan kehendak Tuhan. Dia merasakan beratnya. Kesedihan membanjiri hatinya. Jalan yang lebih mudah menarik kemanusiaannya, tetapi Dia membuktikan bahwa cinta,
lebih kuat dari kematian, bahwa kebebasan sejati dapat mengalahkan dosa dan menguasainya. Saudara dan saudari terkasih, mungkin mempersembahkan diri kita kepada Tuhan membuat kita takut. Apa yang akan Dia tanyakan? Apa yang harus kita tinggalkan? Apakah kita bisa melakukannya? Namun ketakutan akan lenyap ketika kita hidup karena cinta seperti Kristus. Kita perlu ingat bahwa Bapa memintanya mati untuk kita, dan lihatlah buah yang dihasilkannya. Dengan mengambil kemanusiaan kita, Kristus meninggalkan kemegahan keilahiannya dan mengangkat kita ke martabat yang baru. Dia melakukan yang tidak mungkin bagi kita dengan menanggung beban semua dosa kita. Dia percaya kepada Bapa untuk memberinya kekuatan. Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita diminta untuk meninggalkan sifat buruk yang selama ini kita perjuangkan, dan untuk percaya bahwa dengan rahmat Tuhan kita dapat menjalani kehidupan Kristen sejati di dunia ini. Pada akhirnya, jika kita mengasihi Kristus, kita tidak akan takut karena Dia telah menunjukkan jalannya kepada kita dan Dia sudah menang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.